1, 2, 3, close the door. Jujur lu baru mulai udah di cancel Bego. Pegang. Open the door. Aduh, gue pengen ngerokok gak bawa korek lagi. Pakai korek ini aja nih. Nih, pindahin dong, babi. Pakai korek ini aja nih. Apa? Gue tempel banyak deh. Gak usah, udah dua aja cepetan. Pakai korek ini aja nih. Ke muka lu, ke dekat muka lu. Nah. Pakai korek ini aja nih. Lu mau yang warna apa? Gue ada banyak warna nih. Yang hitam aja kali ya bagus. Nih. Ih. Anjing jadi enak gini bro rokok gue. Iya dong. Ini nggak bisa ya. Ini dong. Anjing jadi enak gini. Mas. Ya. Ada orang abis bakar rokok ditempel ke pipinya. Menurut lu, gue tempel ini yang ini nih. Gue tempel yang ini nih. Tapi thank you ya bro, koreknya bro. Iya, lu bisa beli kok sendiri. Nah sekarang gue mau korek-korek tentang masalah lu nih. Dengar-dengar lu melakukan tindakan kriminal. Sebenarnya bisa dikatakan belum. Hampir melakukan tindakan kriminal. Hampir. Oke, ceritakan. Jadi gini, kan gue punya iPad 13 ya. iPad Pro 13. Iya kan? iPad Pro 13. iPad Pro 13 inch. Oh oke. Ya. Cuma menurut gue kegedean, makanya gue beli iPad lagi yang 11 inch nih yang gue pakai nih. Oke. 11 inch ya kan, tuh lihat tuh. Iya udah nggak usah sombong. Terus mau nggak mau kan harus dijual. Dong. Yang 13. iPad 13-nya. Iya. Menurut gue cewek-cewek pasti suka karena bisa gede layarnya. Bisa buat nonton, bisa buat apapun deh gitu. Main yang jadi pramugari. Ah iya, yang makanan-makanan gitu ngatur-ngatur. Iya. Terus habis itu ya udah jual dong. Jual. Gue minta tolong Tio. Yo. Sebelumnya gue Ini dong fokus ke dia. sebelumnya gue post di Twitter. Oke. Ya, ada yang mau beli apa enggak nih? Terus ada salah satu yang orang Twitter yang pernah beli iPhone 11 gua. Dia bilang mau gua bantuin enggak? Dia bless juga nih. Oke. Siapa tahu ada yang beli gitu. Terus boleh. Beberapa hari kemudian, "Bang, nih ada yang mau nih." Ya udah, tektokannya gimana ya? Oh, tektokan sama Tio aja. Gua minta tolong Tio gitu. Yuk, tolong nih jualin nih, ada yang mau nih, nanti lu COD-an nanti gampang lah, gua kasih duit gitu. Oke. Ambil dong, dia mau nggak mau ambil ke gua. Jam 11 malam. 11 sampai setengah 12 gitu. Oh malam banget. Iya, gua nggak apa-apa kan lagi main juga sama Oza. Oh iya oke. Iya nggak apa-apa. Pas si Tio datang nih, Kak gua udah di bawah. Sebentar yuk, gua bersihin dulu dong. Iya. Gua bersihin terus kayak, kok bengkok? Kapan bengkoknya? iPad-nya bengkok. iPad-nya bengkok. Pokoknya bengkok. Jadi kalau gini kayak tendangan pisang David Beckham. Kayak, hah? Kok bisa bengkok? Nah, konspirasinya tuh ada dua. Yang adalah. Yang pertama, si Moka itu dudukin karena anget. Oke. Ya, jadinya bengkok. Gue taruh di sofa. Dia dudukin, bengkok dong. Konspirasi kedua, Mas Nain. Mungkin jatuh atau keinjak atau gimana. Nggak mau suzon. Iya, tapi ya kemungkinan. Tapi feeling gue Mas Nain. Suzon ya itu ya. Itu Suzon. Tapi kan abis itu kayak anjing pas banget di hari H. Bengkok. Bengkoknya lu kalau gini lo. Nengok ya. Nengoknya Ini gitu. melengkungnya keluar. Melengkung pas banget di kamera. Melengkung gitu nih. Kayak gini nih. Jadi kayak bengkok gitu tuh. Parah banget. Gue udah coba gini-gini. Siapa tau kan nipis ya. Jadi yang satu bengkok sini, yang ini bengkok sini. Jadi kan kayak, waduh anjing juga nih. Mau gak mau gue taruh box. Oke. Gue taruh box. Taruh Ya. box. Terus kayak, boxnya gak muat loh, muncul. Jadi Bengkokan naik gitu, gak bisa ditutup. Iya. Taruh di case-nya kan ya. Kan gratis case tuh kalau gue jual. Gue taruh di case. Kayaknya aman deh. Tiba-tiba sebelumnya itu si Tio bilang orangnya tuh minta di videoin. Videonya gue cari angle yang dari atas. Biar nggak kelihatan bengkok, gue taruh di tempat tidur kan. Terlalu kriminal. Gue taruh tempat tidur kan pas dong. Iya. Aman deh kayaknya, tapi kayak anjing kelihatan banget. Gue taruhin di case gitu. Di case gini nih. Terus kayak kalau ditutup aman, nggak kelihatan. Terus gue bilang, gue ke bawah nih ketemu Tio. Yuk, ini ya. Ini ada semuanya, tapi
Ada tapinya. Tapi gitu. Pertama bengkok. Terus kayak si Tio langsung ini gimana bukanya? Gue buka terus kayak anjing bengkok banget kak. Terus kayak, "Shh, shh." Dia udah deal. Dia udah deal ya. Terus kedua ternyata di sini tuh ada pecah gitu dikit. Oke. Gitu retak gitu. Tapi itu tempat gasnya kan? Enggak. Karena bengkok jadi pecah. Lu pakai iPad-nya kayak gimana sih? Nah, gue nggak make loh. Oke. Masalahnya gue nggak make tiba-tiba bengkok kan aneh. Aneh. Gitu. Jadi dua itu yang konspirasi yang dua Konspirasi itu. dua itu. Mocha dan Naim. Iya. Tapi kan nggak mau suzon, nggak mau nuduh juga. Jadi kayak ya udah. Terus gue bilang, yuk usahain orangnya jangan megang. Woi terlalu kriminal woi. Woi terlalu penipuan ini woi. Orangnya jangan megang. Jangan megang, nggak boleh lihat. Jadi lihat nggak megang nggak lihat. Jadi kayak gini gue bilang, udah ya pak ya. Oh udah cuma kayak Dah gitu. Oke. Gitu. Gitu, ya kan? Ya. Terus kayak si Tio masih kekeh, ini kelihatan banget gitu. Pasti kalau dijual antara nggak mau atau mau turun harga. Oke. Gue bilang ya udah turun harga nggak apa-apa, tapi bilang please sudah deal kan gitu. Iya pokoknya ngejual ya. BU. Terus kayak ini turun berapa ya? Gue udah ngomongin sama Tio, udah oke deal. Cabut Tio. Besoknya kan ketemuannya jam 10 pagi. 10 pagi. Tio bilang, tebak kejual apa enggak? Gue kayak, apa ya? Gue bilang, ya udah deh yo, nggak apa-apa deh nggak kejual. Kalau misalnya nggak kejual, tolong diservis dulu supaya lurus lagi gitu. Terus ternyata apa dia bilang? Gue ditipu, hampir ditipu. Terus kayak Penipu mau nipu penipu. Oh my god. Oh my, tuh emang ini jalan Tuhan ini. anjing tuh. Ternyata kata Tio tuh orangnya tuh minta taruh aja barangnya, iPad-nya, nanti ditransfer. Dikasih. Janjinya di rumah sakit Ciputat. Gitu. Orangnya bilang taruh di satpam aja, nanti saya transfer. Oke. Iya, katanya tuh kado buat istrinya ulang tahun mau surprisein pakai iPad. Oke. Gitu. Terus kayak ya pasti kan dia buru-buru dong, ngebet dong. Makanya hari itu satu hari langsung deal-dealan. Oke. Gitu. Tio tuh ketemuan jam 10. Terus 10 pagi ke Ciputat tuh. Pagi banget. Terus akhirnya gua hampir ketipu anjing gitu. Hah? iPad-nya ada kan? Lu nya mah gue nggak nanya kenapa-napa. iPad-nya ada kan? iPad-nya ada kan? Iya. Hampir mati. Terus iPad-nya ada, cuma hampir ketipu karena dia tuh minta taruh nanti transfer, tapi alasannya nggak ada sinyal, ya kan? Oke. MBCA-nya rusak gitu. Terus mau nggak mau kan si Tio, untungnya Tio pintar sih. Dia bilang ya udah cash aja. Ya, ambil aja. Ketemuan aja gitu. Jadi si Tio sampai nyari ada bang terdekat katanya. Oh iya. Cash aja, tapi dia tuh tiba-tiba hapus semua chatnya. Full. Enggak, dia nyuruh gua ngambil cash. Sini gua bawa cash. Oh iya. 12 juta misalnya itu. Tapi di sini ya gua Sherlock. Jadi kalau gua ambil ke sana, Oh iya. barangnya gua tinggal di situ. Jadi ada waktu buat dia ngambil barang. cabut. Gua ke sana udah enggak ada gitu. Oke. Iya, jadi dia barangnya taruh di AS, cashnya ada di sini nih. Oke. Jadi lu taruh terus lu ambil barang duitnya. Tapi kan nggak tahu asli apa enggak. Iya nggak jelas anjir. Si Tio udah ketemuan aja. Gitu. Dianya nggak mau. Akhirnya mau. Oh mau. Dia barangnya bawa juga ke sini. Nah, itu pasti gua mati. Oh, barangnya bawa aja ke sini. Tapi dia nggak mau. Terus gue bilang, ya. Siapa tahu kan deal kan? Iya dong. Lu mati sih yo. Lu mati sih. Itu yang di Sherlock, tempat gembong narkoba. Bisa jadi. Iya. Penuh dengan preman-preman. Atau enggak pengiriman manusia ke Kamboja. Itu biasanya. Iya. Gitu. Jadi nggak kejual. Enggak. Masih ada kalau ada yang mau sih. Bengkok, lu harusnya nggak cerita dong. Iya ya. Tunggu kejual baru cerita. Terus tanya karena apa?
Yuk nanti kalau udah deal transfer ke lu dulu ya. Anjing biar gue yang buron ya. Gue bilang transfernya ke dia dulu. Pegang dulu aja sehari 2 hari. Ih, gila banget nunggu uangnya dingin anjing. Ih, gila banget uang panas gak mau pegang dia. Lu terlalu kriminal lu, lu terlalu kriminal. Lu nonton kebanyakan film dah. Iya ya. Jujur di situ gue deg-degan tuh pas bengkok loh. Gue kayak anjing kok bisa bengkok. Soalnya pas banget di hari. Tapi mungkin ini dari Tuhan juga. Apa info dari Tuhan? Info dari Tuhan, di mana lihatnya, Bang? Penglihatan dari Tuhan. Hah? Apa sih? Tanda dari Tuhan. Tanda dari Tuhan. Kalau misalnya jual barang ya jujur. Iya. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Iya. Tio, lebay lu hampir mati. Tapi sumpah sih serem sih. Datang aja dulu ke tempatnya. Jam 11 pagi orang nggak ada bro yang bunuh-bunuhan. Ya kalau di gang kan serem juga ya. Kalau iPad-nya hilang. Lu kurang laki bro. Kalau dibegal iPad-nya hilang gue yang sedih dong. Makanya kalau mau COD, lu juga bawa pisau. Jadi waktu Mas iPad-nya sini, uangnya dulu. Gitu ya. Kok jadi lu kebanyakan film mafia dah. Ini kita COD di Brazil ya? Gimana sih? Kok terlalu serem sih? Indonesia kok terlalu serem? Tapi serem banget itu. Tapi iya ini tips juga tapi buat teman-teman. Tips juga buat teman-teman. Iya. Kalau emang udah dilihat COD, pertama COD pasti di publik. Iya betul. Kedua, COD itu harus ketemu. Iya. Nggak ada nitip-nitip barang tuh nggak ada. Setuju gua. Itu soalnya untung aja si Tio pintar. Pas dia bilang taruh aja barangnya, nanti ketemuan di situ udah sas kan. Makanya untung nggak jadi sih, pintar lu yo. Kalau nggak iPad gue hilang tuh. Tio sebenarnya nggak pintar-pintar amat, itu common sense kok. Iya sih. Atau nggak mungkin dia panik juga. Tahu nggak kenapa Karma bilang lu pintar? Karena kalau itu dia ditinggal di resepsionis. Iya sih, bener. Itu. Kayak, Terus gue kan orangnya percayaan banget. hari ini datang, gue tipu tahu lo. Nah itu kalau Karama. Iya. Untungnya COD Tio. Iya sih, iya. Hal simple itu common sense kak. Bener sih. Nggak nih, kalau Karama, puji Tuhan banget dipermudah di tipe resepsionis, jadi gue nggak harus ketemu orang. Iya. Jadi guys, kalau kalian punya barang second yang mau dijual, hubungin aja Tio langsung. Tio ya. Dia udah pernah jual sepeda, Sepeda dia ya. pernah jual iPad, laptop, HP, iPhone. mobil gue dijualin sama Tio. Kalau dia mau mobil gue ke Tio aja langsung. Motor gue dijualin sama Tio. Ayo teman-teman langsung aja. Gue juga ada NMAX kan. Iya. Kebutuhannya apa? Lu bisa ini. Tio tuh nggak cuma jual, Apa tuh? beli juga. Iya. Mas Tio, nih saya punya Lenovo gitu misalkan. Reseller Nanti ya. Tio bakal blast ke grup seller dia. Iya. Guys, laptop Lenovo cepetan. Gitu. Oh dia juragan. Dia Iya. juragan bos sebenarnya Tio tuh nyambi. Jadi kalau nanya Tio kerjanya apa disuruh undang? Ini COD barang. Iya. COD barang. Ini malah side hustle-nya dia. Suruh undang saya asal. Iya. Benar. Dia setiap kali lu bayangin, setiap kali kelar syuting nanya ke gua, ada yang bisa dijual enggak Kak? Mana lagi Kak? Nih Mana helm lagi, Kak? helm kepake gitu. Buset dah. Dilihat. Sampai buset, kalau helm kan masih wajar. Garpu gua ditanya mau dijual apa enggak garpu. Buset. Iya, garpu dia bilang. Kan ini garpu stainless ya, stainless. Iya, yuk kenapa yuk? Boleh sih, bagus sih. 23 dah. Buset. Tawar langsung sama dia. Gitu deh. Ya itu pelajaran lah. Iya. Nah, kita langsung kembali ke pembahasan ya. Nggak balik, itu pembahasan awal tadi kita belum opening. Nah, kita baru ke pembahasan ya. Oke. Ini apa sih bacanya? Overconsumerism. Overconsumerism in this economy. Yang artinya Marlo. Terlalu banyak mengkonsum sesuatu di ekonomi sekarang. Tapi ya, faktanya kebanyakan orang Indonesia itu konsumtif. Memang. Latah. Memang. Apa aja yang lagi viral, apa aja yang lagi kayak, kayaknya gue butuh deh, beli. Iya, alias gue. Iya. Gue juga. Iya. Tapi apalagi udah dibantu dengan e-commerce. Betul. Tapi kan semua pada marah sekarang. Kenapa tuh? Karena udah gak ada free ongkir. Iya. Adanya di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu kan. Betul. Mohon maaf nih Pak, bukannya gimana ya? Kok e-commerce kayak 3 in 1? Di jam-jam tertentu. Di jam-jam tertentu harus ambil satu orang. Iya kan? Nggak bisa gitu dong. Tapi ada bagusnya. Apa tuh? Membuat orang Indonesia tidak overkonsumtif. Setuju sih. Itu. Yang marah-marah karena bisa check out di jam-jam flash sale Flash sale. dengan free ongkir. Iya. Gitu makanya jadi menurut gue bagus. Tapi gue pengen banget ya punya mimpi ya di e-commerce. Kan banyak orang yang beli iPhone tuh 1 perak loh.
Iya, Di iya, Shopee iya. ya, Di Shopee kalau nggak atau di apalah. Itu iya. pengen banget tuh gue tuh dapet. Nggak usah Kak. Apa fake juga ya? Nggak tahu yang itu. HTC kali ya? Hah? ADC. Apa? TH. ADC? THC. HDC? Hah? Hah? Emang gue ngomong apa? HTC. HTC HP Kak. Oh iya ya. Harusnya apa? HDC ya kan? Gue semalam mimpi. Ini apa? Oh ini mimpinya aneh banget. Apa tuh? Gara-gara lu ngomong jadi gue keinget. Jadi suatu hari di mimpi gue. Gue tuh lagi di rumah gue. Sini, Ini bener nih guys, ini for your information, ini tuh gue baru bangun. Kayak 1 jam lalu gue baru bangun, makanya suara gue masih super berat Good morning. dan masih pilek. Tapi mimpi gue bikin gue kebangun. Mimpi hari ini nih. Ini barusan Oh, oke, mimpi oke, tidur oke, ini. oke. Jadi gue lagi di rumah gue, kondisinya lumayan suram. Oke. Karama datang ke rumah. Rumah sini apa di BSD? Nggak tahu, ada suatu rumah. Oke. Suatu rumah pokoknya. Oke. Tapi tempatnya kayak rumah BSD sih. Oke. Itu rumah lu gitu. Iya gue lagi tinggal di situ. Karama datang buru-buru gedor-gedor. Ayo kita harus cabut sekarang juga. Hah? Kenapa Kak? Udah no time to waste pokoknya gitu. Gue bahasa Inggris. Enggak. Oh. Gue aja kaget. Gue gak tau bahasa Indonesianya. Iya. Ayo lu udah gak ada waktu gitu. Terus? Cabut. Rumahnya udah harus kita tinggalkan. Lu Oke. bilang gitu. Ambil barang-barang yang penting aja buat lu. Oke. Terus akhirnya gue ngambil kain gue. Gak tau kenapa gue. Kain. Namanya mimpi anjir jangan gue. Oke, ambil kain. Itu kain-kain sarung-sarung gue. Oh, oke. Gue ambil 4 yang harganya mahal-mahal. Oke. PS5, Oke. laptop sama HP. Buru-buru keluar. Lu tau cara Karama ngancurin rumahnya? Dia pakai biochemical di sebuah lagu di komputer. Di sebuah lagu. Gue gak tau nih kayak gue mabok nih semalam. Jadi mimpinya tuh kayak fever dream gitu gak? Oke. Kita lagi di ini. Di lemari pakaian. Oke. Lu sambil kayak hacker gitu. Gitu. So, Si Gaptek ini. iya sorry guys, ini mimpinya benar-benar kayak fever dream. Dan ini gak ada hubungannya sama podcast hari ini. Cuma gue pengen cerita aja. Tadi gue lupa cerita. Terus cara lu ngancurin rumah. Jadi tuh rumahnya tuh pengen lu hancurin gak? Oke. Kayaknya rumahnya udah gak baik gitu intinya. Tapi lu tiba-tiba lu tuh super scientist super pinter. Oke. Jadi lu pakai biochemical yang bakal netes pelan-pelan dan menghancurkan rumahnya. Kayak Anjing. air keras gitu netes. Iya. Nah, caranya adalah dengan sebuah lagu. Jadi ada lu nyetel lagu, di mana lagunya habis, rumahnya hancur. Anjing, keren banget gue. Mimpi gue kayak gitu, itu aneh banget sih. Terus kebangunnya kapan? Waktu Beverly ketoka. Oh, Jadi lagi sedang terjadi tuh gue lagi rush hour parah di rumah itu. di mimpi itu Iya, ya. tiba-tiba kak, terus gue anjing kain gue gitu. Tapi lu harusnya bisa melanjutkan tau lo. Lu pernah gak sih ngelanjutin mimpi? Pernah lagi. Iya kan? Yang kayak udah melek anjing lagi seru. Iya, balik lagi ke mimpinya. Iya, coba. Itu hal paling menyenangkan sih sebenarnya. Iya, gue juga Kayak pernah. please gue mau tahu endingnya Iya. gitu terus. Oh iya parah. Cuman tadi gue nggak bisa lanjutin. Oh, iya. Kita udah harus syuting soalnya. Betul. Tapi itu mimpi aneh. Coba guys, tolong cariin di Google sekarang Apa artinya tuh? arti mimpi rumah hancur dengan biochemical. Chemical pakai lagu. Lagunya berapa menit? Nggak tahu kayak 2-3 gitu kali ya. Oh, Itu lu tau gak sih kayak Chernobyl? Chernobyl. Ya itu zat-zat itu tuh yang lu tuangin Oh. ke rumah kita. Gue gak tau kenapa karena mau ngancurin rumah BSD. Benci lu ya. Gue mana tahu anjing. Oh iya benar. Iya pokoknya gue cuma sama Karama terus kita rushing parah gitu. Iya. Mimpi teraneh gue so far selama gue hidup. Tapi menarik lah ya. Nggak Enggak menarik, ya. orang gue bingung sekarang. Iya. Iya terus gue pernah mimpi gue tuh aneh-aneh kak. Tapi lu tau gak sih ada beberapa mimpi yang lu ingat sampai sekarang? Pernah. Coba mimpi lu yang dari kecil atau dari lu zaman sekolah lu ingat sampai sekarang? Gue pernah seminggu betul-betul Mimpi hal yang mimpi sama. dikejar setan di satu gang. Ada yuk. Apa artinya yuk? Pertanda buruk atau kesulitan. Petanda buruk atau kesulitan. Mimpi kena Mimpi tentang rumah hancur. rumah hancur itu tentang petanda buruk lo. Enggak, rumah gue belum hancur. Rumah gue Amit utuh. amit lo. Sabar, rumah gue masih utuh. Kalau rumahnya hancur, pertanda buruk. Yang hancurin rumah gue? Ini cocokologi nih. Ini nggak bisa kayak gitu. Jangan nuduh gua mulu. Lu membawa gue kesulitan kak. Guys ini episode terakhir Serbu Tendang semuanya, thank you. Apa karena gua minta kopi mulu? Enggak, ini nyambung kak. Apa lo? Karena lu udah mulai melakukan tindakan kriminal.
Nggak guys, buat kalian yang lagi nonton jangan percaya mimpi. Iya Itu terlalu musyrik guys. Iya. Terlalu itu. Iya. Apa ya arti mimpi lihat macan putih? Jujur gue pernah mimpi lihat macan putih. Sumpah? Iya. Macan apa kucing? Macan. Oh, Harimau sebenarnya bukan macan, harimau. Oh. Macan udah bubar. Artinya apa? Oh, Nggak tahu. Yuk, harimau putih apa yuk? Melihat harimau putih. Harimau. dari tadi anjing. Itu ingus goyo. Apa yuk? Tanda baik, Petanda baik. Tuh, aura positif. aura positif Aura pertanda baik. positif. Terlalu musyrik. Iya. Jadi yang mana? Rumah hancur atau harimau? Coba, kalau rumah lu dihancurin sama harimau putih, baik berarti atau buruk? hidup lu normal artinya. Baik atau buruk? Kayak lu gak gitu signifikan lagi di hidup ini, jadi gue gabungin deh mimpinya. Aneh-aneh. Ya, gue pernah mimpi hantu banyak banget sih. Iya ya. Iya, sama kayak lu. Tapi bedanya gue nggak seminggu, gue 1 bulan. Sumpah. Sumpah, jadi 1 bulan full baru pindah apartemen. Gue dimimpin hantu. Apartemen yang Itu, yang apa namanya? Sudirman Park. Iya. Itu tua banget sih. Iya, dan emang banyak hantu aja. Terus. Ya udah. Katanya itu ditempati itu dulunya makam ya? Seberangnya dong. Oh, seberangnya ya. TPU kan. Iya, terus gue nggak tahu sih. TPU. Tempat pembuangan umum. Pemakaman. Oh. TPS apa? Nyoblos. Nah, TPI TV. Sampah iya kan? TPU juga. Oh, TPS. Oh, Kalau TTS apa? isi. Oke, yuk pembahasannya Yuk. boleh. Kita akan ngomongin Overconsumption. overconsumption. Jadi yang terlintas di pikiran lu kalau mendengar kata overconsumption itu apa lo? Udah punya masih mau lagi. Kayak pacar gitu, 1. Anjing gue overconsumption banget sama cewek. Ini ngomongin barang aja. Ngomongin barang aja jangan manusia. Oh, oke, barang. Kalau barang artinya apa? Overconsumption. Udah punya masih mau lagi. Oh. Oh, menurut gue gitu ya. Atau kayak misalnya nggak guna tapi Tapi dibeli mau beli. Latah. latah. Kan? Overconsumption latah. Iya. Tapi Kalau bukannya- latih, nyanyi dong. Jadul banget, Bos. sorry bos, tapi itu hits. Hits ya. Karena apa? Weird Genius sekarang ada konser namanya bukan WG. Karena ganti-ganti mulu ya. Enggak. Jadi mereka pakai topeng gitu. Terus bukan WG performing. Kok lu tahu sih? Kemarin ada flyernya di repost sama Roy. Maksudnya gimana? Tapi orangnya itu. Iya, orangnya WG. Jadi ibaratnya kita nih serbu tendang. Terus kita bikin podcast live pakai topeng Bukan serbu serbu tendang. Orangnya tetap kalian. Orangnya tetap kita. Nggak ngerti gua konsepnya apa. Iya ya, aloy ya. Apa? Aloy. Kagak. Eka, Roy sama Arab. Kagak, mukanya kan kelihatan. Lah katanya pakai topeng. Kelihatan topengnya tuh topeng motor. Oh, yang baklava. Bakalava. Au. Sabar gue cari nih. Coba cari. Nih, bukan WG. Oh iya. Tapi yang main WG. Aduh, udah kapus lagi dari storynya Roy. Kemarin gue tuh mau nanya, bukan WG tuh baru atau gimana? Ya mungkin konsep aja kayak 4 mata bukan 4 mata. Oh iya benar. Iya kan? Tetap tukul. Iya, tetap tukul. Iya. Kan gini kan. Kan mereka pakai balak lava yang buat motor kan. Namanya bukan WG. Terus waktu perform buka. Sah, anjir, WG beneran. Terus ada satu orang, kok yang itu belum buka topeng? Yang mana? Roy kok belum buka topeng? Atau Gitu, iya, gua karena bilang, kan dia iya. DJ-nya. Iya, terus yang ngapain buka topeng? Terus dia nunjuk sebelahnya. Lah, Mas belum Halloween, jadi pakai dulu serem. Kan nih udah nyapa Eka Gustiwana masih pakai topeng. Terus ada Reza Arab lagi nyanyi. nyanyi aja. Ya udah, cuman Eka sama Roy aja yang gue hina. Iya, santai. Nggak nyanyi, screaming. Nggak nyanyi. Dia Screening apa? Screaming. Screaming. Gini. Put your fucking hands up. Deng. Yeah. Menurut lu lo, Ya menurut gue, sorry. apakah Gue random banget, orang gue baru bangun soalnya. apakah kita sekarang lebih kecanduan belanja dibanding dulu? Iya banget, Iya. jauh total. Sekarang kita udah punya materialnya. loh. Shit. Spend your money like money ain't shit. Terus ada yang satu yang pakai mikrofon, gitu. Lu serem sih. Tiba-tiba ada lagi Boleh. "Put your mark Gua in shop." iya gitu. Terus yang kayak
Anjing, ini kita lagi goodbye UN ya. Lu jadul banget dah. Sorry. Referensinya. Iya, sorry, maaf ya. Aduh, gue berharap Gen Z ngerasain goodbye UN sih. Iya ya. Iya. Jadi Kita cara dugem tuh. kalau di luar, itu kan ketika mereka lulus-lulusan atau ada acara sesuatu kayak babay-babayan, prom night. Betul, prom night. Bukan culture kita. Bukan. Goodbye UN culture goodbye. kita. Kenapa berhenti ya? Udah gak ada UN ya? Oh, nggak ada goodbye-nya berarti makanya. Berarti kalau kayak perpisahan kelas 3 itu apa? Ya makan bareng aja. Ya anjir, kayak lagi di PHK bawa Jeko. Sama pizza 1 meter. Iya. Gak ada ya, udah gak ada UN ya? Ya sedih banget. Gua merasa sekarang kita tuh udah mulai developing ya. As a human being. Iya. Apalagi di era in this economy. Keren, bridging tadi. Tapi semakin kesini kita semakin ngerasa kayak something to prove, you know. Oh, Dari soal fashion, soal lagu, soal Iya. gitu kan. Terus gue ngerasa gue kayak capek deh ngikutin trennya. Atau kalau enggak kayak mempunyai suatu benda itu disebut achievement Oh iya buat benar. orang-orang. Lu kalau udah punya iPhone berapa, lu tuh udah apa Achieve iya. gitu. Bisa pamerin ke teman-teman. Kayak gue kemarin mungkin sama gue Mario mental orang-orang toku kali ya. Iya. Kemarin gue bilang sama Mario, bang kita main yuk di Ratatat. Jadi gue ntar tanggal 6 Juni main di Ratatat. Terus Ininya judulnya Road to DWP. anjing, mantep banget. Masih Desember, cuman kita ngerasa kita terlalu mainin lagu-lagu yang sekarang deh. Iya. Nah nanti lo kalau mau datang tanggal 6 gue maininnya Z. Avicii, Alesso, Swedish House Mafia, Z. Martin Garrix, Z. Calvin Harris. Calvin Harris sudah 2 kali tetap. Oh iya, udah ya. Udah tadi. David Guetta, David Guetta. Pitbull. Ih mau dong Dale. Iya, benar. Motherfucking animals. Itu yang gue mainin. Mau gue. Ini. Gue ikut dong. There was a time I used to look into my father's eyes in a happy home. Itu ya. Iya. Kayak gitu. Terus gue ngerasa kayak The new lay. It's made a heartbreak. Oh, my father said. Terus gue don't you worry, child. See, heaven's got a plan. Plan for you. Don't you worry now. Anjing, gue mau. Terus ada satu lagi yang lebih seru. Apa tuh bang? Jadi ada tulisannya wear your best DWP wardrobe. Anjing. Kalau lo nggak pakai kacamata neon nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Anjing. Sorry bajunya kaos ya. Kita di sini cuman boleh kutangan dan bir bintang. Itu DWP. Iya. Kok pakai sepatu? Sendalnya mana? Aduh, ayo dong. Karena nanti tulisannya wear your best DWP kostum. Iya. Gue pakai celana pendek, kaos putih, Kaos putih. gue tutupin pakai jas hujan. Jas hujan. Biar nggak kehujanan. Bener. Kostum DWP. Apa? Itu kostum DWP. Iya bener. Hujan soalnya. Iya, bener. Pakai sendal. Dang. Sama gelang ya. Gelang jangan lupa. Iya. Gelang jangan lupa benar. Iya. Sorry kok kacamatanya bening hitam dong. Hitam dong. Hitam Masa dong. nggak kenceng kesini? Itu. Masa nggak? Lagunya nggak kenceng-kenceng amat. Motornya tadi gue bilang motornya. Iya gitu. Jadi gue Beda. ngerasa kayaknya kita udah makanya zaman sekarang sebenarnya kita udah sering banget throwback-throwbackan. Setuju. Y2K hits lagi. Y2K betul. George George. hits lagi. Iya. Jadi menurut gue kayak ya udahlah emang kayaknya kita itu kayak ada comfort zone di situ deh. Bring back the oldies. Iya meh. Iya. Nah nanti jadi 2 minggu lagi gue bring back tahun 80-an. Oh makin tua ya. Iya lagu-lagu Frank Sinatra. Iya. The voice of me, New York. Excuse me waiter, can I have a cigar? Sigal, iya. Nanti gitu. Terus nanti tiba-tiba datang ada 4 orang ngerusuh gitu kan. Iya. Anjing, Peaky Blinders. Gitu. gitu. Amerika sama Inggris Beda ya, digabung, beda ya, beda ya. Oke, Beda. Cuman maksud gue itu tuh menyenangkan. Oh iya. Jangan terlalu overkonsumtif sama hal-hal yang ngetarin lah. Iya. Balik lagi tuh. Iya benar. Kebridgingan Karena awal. nggak cuma barang yang bisa kita konsum, tapi brain rot juga itu Brainword juga bisa nggak baik. konsumtif juga iya. ya. Kayak lu terlalu banyak melihat
konten-konten yang nggak bermutu, lama-lama tuh ngaruh ke kehidupan lu dan lifestyle lu dan pola pikir lu jadi nggak bermutu. Ini jujur ini beneran. Satu kesatuan jadinya ya tuh. Iya deh. Oke. Dulu waktu gua kecil, Keren banget. I used to look into my father's eye. Gak dulu tuh gue kecil. Iya. Ibu tuh selalu bilang, gue tuh gak boleh main GTA atau hal-hal yang kekerasan. Oh betul. Karena menurut dia itu tuh merusak pola pikir kita sebagai anak kecil, apalagi masih developing. Betul. Gue gak percaya soal itu. Tapi sekarang gue jadi ngerti, iya lagi jokes kita kalau misalnya kita lagi, gue bunuh lu. Oh iya. Padahal kita gak ada keinginan membunuh, cuman kenapa gue harus bilang gue bunuh lu? Karena main GTA, main Gitu-gitu bully. loh, misalkan kayak Gue tonjokin lu. bercandanya gini, gue pukul aja bang, ntar kebiasaan. Kenapa gue harus mukul? Iya ya. Karena itu kak, otak kita udah ke develop. Ya si J aja kalau kesel pukul orang nggak Nonjok, apa-apa. iya. Iya. Kalau bosan nabrak-nabrakin orang, makanya lu kalau di tol, gue tabrak juga nih. Enggak pernah sih. Gue Dia lebih ke mobilnya mahal. Enggak pernah. Iya kan? Gue Kesel kayak anjing gitu doang, gue tabrak. Oh kalau gue gitu, motor monyet gitu. Itu karena Nabraknya gua mana? main zookeeper gue dulu. Oh Zuki. Iya, gue terlalu banyak main zookeeper. Iya. Kenapa gue takut main roller coaster? Kenapa? Karena di game roller coaster Tycoon. Tycoon, gue itu nggak pernah, waktu gue pilih lingkaran, tengahnya selalu gue bolongin. Oh biar mati Sang. semua. Siapa suruh naik, lu jangan percaya bego sama tempat ini. Oh, gue kalau ada angkot melon, fruit ninja. Oh soalnya Fruit Ninja. Fruit ninja. Gue nggak tahu Melon jeruk lu. korelasinya lagi. Kan Oh, konsumtif fruit ninja gue. Iya, gue kadang kalau lagi main futsal, lagi lari, gue tiba patah kanan, soalnya gue main tempelan. Tempelan, belok gitu ya. Seseng gitu. Oh iya, iya. Terlalu iya. tempelan. Jadi apa game yang kalian main itu menunjukkan diri kalian. Oh, gue kalau seneng cooking mama. Makanya lu bikin apa? Cooking Rama. Iya. Udah jelas. Itu mindset. Oh iya, ke dokter nih lo ya. Lu tau gak sih kenapa banyak cewek kita bilang delusional? Kenapa lo? Terlalu banyak main The Sims. Oh, pengennya kayak gini, nikah sama ini. Sibuk banget main The Sims. Dia lupa dia punya kerjaan beneran di hidupnya. Gue di The Sims udah level ini loh. Gue Gue udah kaya. gue mother lode. Oh iya. Terlalu ngecit. iya. Makanya kadang-kadang gue suka lihat cewek gitu lagi bengong di coffee shop gitu. Gue tanya, mbak bengongin apa? Gimana ya cara mother lode di hidup ini? Oh. Gue gak pernah ngomong sama cewek di coffee shop. Iya. Kedua gak ada cewek delusional lagi coffee shop kayak gitu. Ya maksud gue, you get what I'm saying right? Iya, I got you. Iya. Terlalu itu. Mother lode. Terlalu menghayal ya, iya. Dulu gue pernah main sama temen gue. Main The Sims. Oke. Kita gak pakai cheat kecuali satu. Apa lo? Yang kalau mandi gak ada potongan-potongan. Bokep. Ya anak kecil kelas 3 SD. Kepo ya. The Sims ada cheatnya tahu kalau mandi bisa nggak di blur. Oh. Iya. Ngeliat tete ini, tete pixel. Tete pixel. Doyan banget. Kan baru liat tete pixel. Arahnya nih. Kayak gitu. Seneng banget liat tete pixel anjir. Iya. Sekarang kan seneng banget ya. Iya. Ngeliat tete asli. Iya. Lu tau gak sih? Apa lo? Dulu gue naksir, gue baru nyadar sekarang yang gue taksir cewek jelek banget. Hah? Tomb Raider. Tom Lara Croft. PS1. PS1. Kotak banget, kotak. Cakep banget gak? Cakep banget dulu. Gak tau dulu di mata kita tuh anjing ini cewek paling cakep. Cuma kalau pelukan sakit aja. tuh tete mancung. Tetenya lancip. Tete mancung. Segitiga anjing. Tapi back in the days di PS1 Lara Croft tuh di bayangan kita ini cewek Cakep. independen, Independen. cakep dengan berani dengan kunciran lucunya. Iya, Dengan dan tank top agak kotornya. tank top, hot pants. Tapi ada Ketat celana boots, sepatu boots. kalau sekarang kita lihat Lara Croft di PS1, Gembel. mohon maaf Bang, itu kayak Roblox belum loading. Belum ke render. Iya. Tapi kenapa kita bisa ada punya imajinasi itu ya? Karena mungkin dari tampilan casingnya, casing CD-nya. Karena casing CD-nya ada Lara Croft-nya. Ada Lara Croft aslinya loh. Terus kayak anjing cakep banget, bibirnya di filler kan. Iya. Iya. Main Winning Eleven. Winning Eleven. Jujur semua Winning Eleven bentuknya sama, kotak. Kotak, betul. Terus rambutnya cuma bisa warna-warna. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa waktu gue main pakai Juventus, ini Del Piero sih. Iya. Mukanya sama. Del Piero sama Nedved sebelahan. Gue bisa tahu. Oh, Mana yang Del Piero? yang rambutnya blonde Nedved. Nedved. Yang hitam Del Piero. Sama bisa bikin karakter lu. Semuanya 99. Iya, benar. Karena mau suka banget bikin kayak gitu. Tinggi banget, kencang banget larinya.
dari tengah lapangan gol. Gol, bener. Itu ada game yang kayak gitu juga namanya Super Shoot Soccer. Soccer ya. Iya. Pakai Jepang nendang bolanya kena Tsunami. Cina tembok Cina. Tembok Cina. Ada orang nendang temboknya dadeng ke blok gitu. Terlalu aneh. Terlalu aneh iya sih. Kenapa kita jadi ngomongin game? Selalu aja. Seru sih game. Kita bikin konten aja kali ngomongin game ya. Boleh. Nanti deh kita ajak siapa ya? Nantilah gue cari orang. Boleh. Oke, kita baca lagi. Nih, lu baca tuh. Ya, lu main HP aja. Enggak, ini gue bacain Ayu. Anjing yang ngapain dikirim? Gimana media sosial mempengaruhi apa dan seberapa banyak kita merasa butuh beli? Nah, butuh ini menurut gue lebih ke pengen. Pengen. Karena semua barang yang kita beli, gue nggak butuh. Mungkin ya, ada kemungkinan dulu kita nggak punya duit, tapi kita pengen banyak hal. Ini revenge-nya ya. Revenge. Ketika kita punya duit, dulu gue dulu pengen punya Tamagotchi, tapi nggak ada duit. Gue beli sekarang. Sekarang gue udah bisa beli. Dulu gue sepatu cuma sepatu basket. Iya. Sekarang gue bisa beli. Iya. Mungkin karena itu loh. Iya, Jadi mimpi-mimpi masa dulu yang udah tertimbun dibuka lagi. Kalau mimpi boleh lah lu hidupin lagi. Kalau luka ya lu pendam aja udah. Anjing. Biarkan dia istirahat. Quotes gue ditimpa quotes dia anjing. Udah tai lu. Udah stop di gue boleh gak sih? Enggak, emang gue orangnya gak mau kalah. Gue kan NPD. Tai lu. Lu lupa sih. Orang nanti gue mau tulis di bio TikTok gue. God Complex. Anjay. Bang lu God Complex. Enggak ini perumahan Thor, Odin. God Complex. Rumah ya. Perumahan, iya. Rumah Tuhan. Iya. Gitu. Iya. Ya tapi gue lumayan lagi. Apalagi kayak TikTok kan udah banyak keran yang kuning. Nggak yang kuning, affiliate gitu-gitu. Lo kalau ke kamar gue sekarang kak, ke kamar mandi, punya 3 shaver berbeda. Oh, yang kuning-kuning yang langsung sok gitu. Iya gini, ini langsung aja kayak gini. Iya, gue lihat juga. guys. Makanya Iya. gue cukur, nyobain barang baru. Bang dari TikTok. Iya. Ini kalau gue bugil, nggak dijebut. Oh, Itu TMI ya, itu TMI ya. Iya. Jujur masih ada mau lihat. jangan. Tapi itu, gue kan gini kan ya, anjing, gimana ya? Apa? Alat pencokor jembut. Iya, Doraemon bokep tuh. Noneng. Doraemon bokep. Alat pencokor. Iya, udah 2 kali. Ya terus noneng. Iya. Terus gue nyari di mana ya? Gue butuh referensi nih. Cari di TikTok. Oh, gue tahu ini yang shaver yang nggak sakit kok. Iya, dia nunjukinnya kayak ke kulit gitu. Terus gue lagi ngebayangin biji. Lo langsung imajinasi Iya. lu biji ya. Gue langsung kayak waktu datang langsung tas. Nggak sakit. Bener ya. Bener. Oh. Gila. Agak aneh sih. Ya oke tapi nggak apa-apa. Iya. Maksudnya itu gue butuh nggak? Kagak juga. Mungkin kenapa perbedaan dulu sama sekarang yang sekarang lebih overconsumption? Karena dulu nggak ada social media yang kayak kasih bukti. Iya. Nggak ada iklannya cuma di TV doang. Bener. Ini tau gak sih TV yang emak-emak jualan? Oh, Ya ini di RTV, ibu, di RTV. Oh gue nggak tahu namanya. Gue tahu tuh. Ya ibu kalau pakai panci ini ibu gitu. Iya. Yang lihat gampang sekali saya lap. Sekarang itu udah kayak TikTok live. Iya. TikTok live dulu itu Iya betul. proper banget lagi tuh bikinnya gila ya. Iya niat ya. Niat. Langsung beli sekarang dapat gratis ininya. Iya gitu. bener. Iya. Treadmill ada di Iya. situ. Sebenarnya baik banget di situ. Itu jualan. di RTV tuh gue nonton lagi. Nah itu mungkin zaman dulu prosesnya masih susah. Iya. Sekarang tinggal klik nyampe besok. Karena sekarang sosial media udah makin banyak. Terus iklan-iklannya ya lu setiap slide pasti ada yang jualan. Setiap slide pasti ada yang jualan. Iya. Nah Gitu. kalian kalau mau beli korek ini langsung aja ke keran yang Nah, kuning di bawah. kita jualan juga. Ya, korek. Iya. Kalau ini nggak overconsumption kok. Enggak ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Primer. Betul. Kalau mati lampu nyalain pakai apa? Pakai apa? Korek seruput tendang. Kalau ketendang benar. Mau nyalain rokok pakai apa? Kalau ketendang. Bakar dupa pakai apa? Kalau ketendang. Itu jadi top of mind gitu loh. Iya. Kayak lama-lama korek itu udah kita nyebutnya nggak korek. Apa? Pinjam SN lu dong. Sebut nendang lu. Iya itu korek. Korek jadi sebuah brand top of mind. Iya, benar. Simple aja. Simple. Dan harganya murah banget ya teman-teman. Berapaan, Bang? Jujur belum tahu berapa. Gue belum di briefing. Jangan nembak dong. Ntar gue bilang goceng, bohong, gue dimarahin. Iya. Iya kan? Overconsumption. Betul. Pernah nggak beli sesuatu cuma karena lagi viral atau ada video dari orang lain? Nih. Itu dari iklan tuh. Dari iklan. Temen gue ngepost.
Ini salah beli. Salah beli lagi. Iya. Ini Beverly yang salah beli teman-teman. Iya. Jadi harusnya ini tuh asbak portable. Kecil. Cuman sebulatan ini. Oh, yang kecilnya. Bisa dipencet kayak jam, tapi asbak cek kebuka, jam. Datang-datang gue bilang, gue kirim ke Beverly, Bev, beliin, gue butuh. Datang-datang segini gini. Terus gue coba dipinggang kayak tolol. Gue coba dipinggang Kayak orang bego kan. sih. Iya. Bev, kayak kebesaran gak sih ini? Terus Beverly bilang, ya nggak tahu, ada cuman itu. Waktu gue pencet link ya, Kurang research berarti ya. ternyata itu yang kayak di pertama sama kedua. Berarti Yang ada ketiga beberapa udah gitu. item dalam Iya, satu. dalam satu jualan. Iya, oke. Iya. Gue langsung mengutuk Beverly di situ. Iya. Dia kayak emang mau ngancurin style gue deh dengan bawa-bawa. Tapi maksudnya nih asbak 1, 2, di Oja 3, Di depan luar 1, di kamar gue ada 2. 2. Bahkan di kamar gue kalau kalian tahu, gue punya tong sampah mall. Tong sampah mall yang gede. Tong sampah lobby. Oh, yang bulat itu. Kotak. Iya, kotak. Yang ada buat puntungnya, dalamnya sampah. Itu di kamar gue. Gue ditanya kenapa Ini lu? mall ya? Iya bener. Ini lu kenapa lu beli tong sampah kayak gitu? Lah, kalau gue ngerokok di kamar, gue malas punya asbak kecil. Yang gede aja tinggal tas. Biar bisa banyak buangnya. Iya. Iya. Terus bawahnya kepake? Tong sampah. Iya. Oh, Iya, buang-buangnya apa? Puntung, Tisu, abis ngopi, iya. Ada cleaning service-nya juga tuh. Ada kadang muter-muter namanya Sam. Kenal gua, Sam namanya. Jadi kalau gua baru bangun pagi. Pagi. Oh iya. Ada kayak gitu. Bener. Saya ke ruangan dulu ya. Iya, Mas. Bener, Mas nanti tolol. makan siangnya mau saya bawa langsung atau di bawah aja di pantry? Oh, ini role play apa Iya, jelasin? benar. Ini role play. Di rumah gua. Overkonsumtif tapi gua. Betul. Karama overkonsumtif akan 2 hal. Apa ya? Sepatu dan gaming. Iya kan? Betul. Karama sering banget beli keyboard. Iya dah. Nggak tahu kenapa. Karena dulu mungkin itu balik Pengen lagi. keyboard. Kayak misalnya nih player CS dulu kita nontonnya. Iya. Pakainya bagus-bagus gitu. Kita dulu apa? X7 atau nggak G1 kan? Abis pakai X7 nggak lama nggak boleh soalnya ada makro. Iya. Nggak boleh anjir. Iya G1. G1 kan udah paketan keyboard sama mouse-nya. Terus pengen gitu kayak, ih bagus banget. Apalagi sekarang di sosial media kayak kalian tuh beli ini nih dari 1 juta cuma 700.000 sekarang. Beli nggak? Belilah. Sama kayak cewek, ada diskon dikit langsung beli. Hah? Sama kayak cewek. Oke, ngerti. Bukan beli cewek goblok. Tadi motongnya salah, Mas. Gimana nih? Emang iya? Iya, tadi motongnya nggak gitu, Mas. Emang gimana? Deg-degan tadi saya. Ya sama kayak cewek. Potong. Oh. Diskon dikit beli. Sama kayak cewek diskon, beli. Nah, Sama kayak cewek. ada diskon, Ada diskon dikit beli. Bukan sama kayak cewek diskon, dibeli. Jangan bikin saya tegang, Mas. Iya nih, aduh. Kamu ini. Penempatan posisi komanya salah saya Iya, ya. menurut gue sekarang cowok lebih banyak belanja daripada cewek. Setuju. Sumpah. Setuju. Dimana mbak lagi cekot 1 barang, gue udah punya 3. Anjing. Barang mulu. Kalau kata mbak ya. Belanja mulu, emang duitnya dari mana? Ngomong apa sih? Belanja mulu, emang duitnya dari mana? Oh iya. Kan kalau lu yang belanja, gue yang capek nyari duitnya. Oh iya Iya, benar. Saking seringnya gue beli barang yang nggak butuh. Gasel aja kali ya. Boleh yang kayak kemarin ya. Kayak kemarin. Enggak deh. Enggak nih, gue ada satu overkonsumtif yang ini sangat membuktikan bahwa gue latah. Apa tuh? Kita lagi syuting. Syuting. HP produser kita Indira iPhone 13 mini. iPhone 13 mini. Besoknya gue beli. Iya sih. Gue coba gini nih. Anjing lucu banget. Check out gue besok. Langsung nanya ke langganan gue di TC, Dok, punya nggak lu ini? Punya nih, kirim sekarang. Lu gila sih, lu gila. Buat apa? Pertanyaannya buat apa? Gue udah punya 2 HP. Buat apa? Punya. Kalau gue ya biasanya kalau dihina kayak gitu kayak, lu ngapain sih beli-beli gitu? Mampu. Oh iya. Itu lebih ke nggak punya pembelaan yang wajar soalnya. Iya. Supaya dia juga kicep. Oh benar. Abis itu kayak, iya ya ngapain ya? Mikir sendiri aja Iya, nggak apa-apa. iya. Yang penting di depan orang kita Kita kayak mampu. kenapa emang? Iya, tengil aja dikit. Gue bisa, lo nggak ya? Terus habis itu kayak, anjing gue gak ada duit lagi. Tai. Apa gue jual lagi ya? Iya. Overkonsumtif benar. Iya sih, iya. Seberapa besar identitas kita diukur? Ini dulu. Itu udah capek ah. Oke. Oh boleh deh. Gimana dengan ngikutin tren? Bukan barang nih.
Tren. tapi tren. Berarti ini bukan overkonsumtif, lebih ke FOMO. FOMO. Tapi kan overkonsumtif juga awalnya FOMO. Iya lagi, latah. Kayak misalnya temen lu, kayak Indira, iPhone berapa tuh? Latah. Latah. Jadi FOMO, jadi pengen. Tapi tren banyak lagi yang orang-orang FOMO terus jadinya overkonsumtif, Contoh. main pedal. Iya, dulu golf. Terus abis itu ke billiard. Terus ke pedal. Ini lagi ngomongin Cindo ya. Aktivitas Cindo di Jakarta. Kalau itu gue awalnya ngomongnya drifting. Oh iya benar. Benar. Tapi kan gitu, maksudnya dari golf ke billiard, tenis, pedal. Lari sepeda. Lari dulu sama sepeda. Tapi gue nggak pernah mempermasalahkan semua yang tentang olahraga lagi. Iya ya. Karena itu bagus buat kita. Jadi sebisa mungkin FOMO aja. Iya, silahkan gitu. Iya. Kalau bisa lu bikin semua orang FOMO. Karena outputnya baik. Baik. Yaitu Ngikutin olahraga, iya. Jadi gue nggak pernah yang bilang ya lalu main pedal gara-gara FOMO. Bagus ya lu FOMO main pedal. Nggak apa-apa. Bagus tuh FOMO lari. Iya. Nggak bagus kalau FOMO sepeda. Orang sepeda kayak tai semua. Sorry teman-teman. Gue enggak. Chill. Gue nggak pakai. Iya lu nggak pernah pakai lagi pajangan Buat kan? anduk doang. Iya. Iya. Nggak, waktu itu kan hits banget tuh yang orang-orang naik sepeda nyebelin. Oh, iya. Arogan. Arogan. Iya. Memang Mahal. sepeda kamu sama Avanza 2012 sama harganya. Sama, iya. Iya. Tapi tolonglah. Tapi tolonglah. Respect each other. Iya maksudnya gue melihat banyak komunitas positif. Betul. Baik juga melihat komunitas perkumpulan orang-orang FOMO yang nggak bisa masuk ke komunitas yang ini. Iya. Tahu nggak sih lu? Iya, ngerti. Ih gue kemarin nonton di ini ya. TikTok. TikTok. Gue sekarang anaknya TikTok banget guys. Iya, Follow ya guys @masalohehe_. Iya. Ya di situ gue bakal upload semua konten. Iya. Gue ngelihat ada satu, ini gue sangat nggak mendukung dan menurut gue orang-orang FOMO. Kenapa tuh? Ada dua ini geng, satu lari satu pedal. Oke. Masa habis lari mereka alkohol gitu di jam 11 siang. Hah? Ngerti nggak lo? Pedal juga banyak yang gitu. Langsung alkoholan. Iya jadi main pedal Sakit bego. tapi di mejanya botol alkohol. Jadi sambil nunggu gantian, iya gue gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak di GTA tau gak lu? Iya. Yang golf gak bisa dibeli. Iya. Itu orang-orang kayak gitu. Nah terus kemarin gue ngobrolin sama Rio gitu kan. Apa intinya orang minum sambil olahraga? Jadi mereka itu membuat aktivitas itu sebagai tempat ketemu bisnis doang. Oh, iseng doang. Intinya adalah di meja itu bukan di lapangannya. Oh. Kayak gue nih mau meeting sama lu, Iya. sambil pedal kali ya. Iya. Intinya ngomongin bisnis. Iya, pedal 10 menit, bisnisnya setengah jam. Iya kayak gitu. Terus ada juga yang kayak menjamu klien. Tapi pedal. Pedal. Jadi nah pedal olahraga, menjamu kliennya minumannya, ngobrolinnya bisnisnya. Gitu. Agak aneh sih, tapi Iya yang itu gue masih rada bingung sih. Nggak masuk akal aja kalau kayak nyambi gitu. Olahraga sambil minum alkohol. iya oke. Olahraga dulu malamnya party minum alkohol boleh. Boleh iya. Ada jeda lah. Ya tapi kayak itu orang-orang abis lari kayak terus cut ke next lagi pada minum bir gitu-gitu. Oh, random ya. Dia kayak day drinking ya namanya. Day drinking. Nggak baik tau guys. Mungkin buat- cuma rich gang doang yang kayak gitu kali. memang. Iya ya. Memang sudah pasti orang kaya. Iya ya. Gaji UMR menurut kamu larinya gratis lebih mahal diminum nanti. Ya kan? Malah nggak dua-duanya. Kerja kan mereka. Oh iya, nggak bisa lari jam Nggak 9 pagi. bisa. Iya. Atau enggak kayak misalnya yang jogging-jogging tuh yang lari. Sekarang tuh bukan pengen sehat, pengen kayak sepatu gua mahal. Oh, baju bolong berapa? Yang harganya jutaan itu. Oh iya, ada yang sepatu karbon. Anjing baju gitu-gitu. punggungnya bolong kayak baju tidur tau nggak? Iya ya. Iya, terus menurut lu ini ya di antara semua pergengan olahraga ini paling nyebelin geng olahraga apa? Sepeda, lari, pedal, tenis, golf, apalagi yang hits? Kalau golf mah ya di satu tempat doang nggak masalah menurut gua. Oh nggak mengganggu. Nggak mengganggu. Iya, Pedal iya. juga mungkin di lingkungan itu. Tapi kalau sepeda, misalnya sepeda sama lari, gue lebih nggak suka yang sepeda lagi. Soalnya gue pernah nih. Lari lagi gue. Lu lari ya? Lari lagi. Gue pernah nih kan gue punya sepeda dulu road bike. Gue sepeda di BSD. Gue lagi sepeda santai-santai sama teman gue namanya Peter. Shududududu. Bisa. Sung gitu. Gue kayak ya elah bang. Orang lagi Besok olimpiade apa gimana sih anjing? Olimpiade. Iya. Sumpah diteriakin. Misi. Iya, wih misi. Mereka tuh kayak ber-20 gitu.
Kayak mungkin emang lagi time trial gitu. Cuma ini kan kayak CFD-nya sepeda. Ya udahlah hargain aja lu yang kalau mau jadi di tempat situ gitu. Ya latihan beneran di velodrome. Iya, Anjay, anjay, velodrome. apa tahu. Iya, tahu gue namanya. Cuma abis itu gue kayaknya, terus gue mikir, gue ngomong ke Peter, kayaknya gue nggak cocok deh, kayak ikut komunitas sepeda. Oh iya. Soalnya kayak harusnya kan welcome. Mungkin emang gue nggak tahu juga tim kah atau apa gitu. Cuma dari galaknya aja kayak buset bang, ngejar apa sih? Tapi nah makanya ada dua tipe sih menurut gue si olahraga ini. Apa tuh lo? Ada tipe yang sangat-sangat menyenangkan buat diajak olahraga, Heeh. ada yang sangat-sangat kompetitif buat diajak olahraga. Bahkan itu nggak usah orang lain, di pertemanan juga ada. Iya ya. Sumpah. Nah gue ngerasa jadi makanya gue lebih suka kayak misalkan main tenis sama lu, sama mbak, Iya, yang santai sama ketawa-ketawa. jenong, yang kayak kita nggak ngajar apa-apa aja, cuma nyari keringat. Iya. Tapi ada juga geng-geng yang misalkan kayak gue ikut Tenis. apa namanya yuk kayak geng-geng gitu tadi kamu bilang klub Klub, gitu. klub. Nyoba ikut klub, buset, gue ke pressure-nya parah sih. Iya ya. Kayak anjing nih apa sih bentar lagi ada Nadal apa gimana sih? Gila Yang kayak salah pukulnya salah. iya kayak misalkan apalagi gue kan nggak bisa main tenis ya. Iya. Terus misalkan pukul, terus bolanya out. Terus yang kan gue duo sama orang yang gue kenal. Iya. Suara belakangnya, out terus nih. Anjing pressure banget tai. Sorry. Mau berantem gak lu di pinggir lapangan? Kayak gitu loh. Kecuali kayak misalkan ini kalau kita cara ngomongnya juga ya elah out terus. Penyampaiannya beda aja. Iya. Misalkan Beverly mukul, iya Bev, emang kita main di lapangan sebelah. Kayak gitu kan, misalkan. Konteksnya kan bercanda. Beverly juga, tai, kayak gitu kan. Iya. Nah gue tuh yang itu nggak di, bukan yang kayak Jadi nggak nyaman kayak nggak ngasih Iya. di welcome ya. atau misalkan dia ngomongnya sebenarnya nggak nyindir gitu. Dia ngomongnya nice try. Tapi nice try-nya sebel. Nice try, yuk lagi. Ya sama aja kayak ngomong out nggak sih anjing? Ya anjing ya udah sih. Iya ya. Jujur abis itu boleh datang ke sini, gue waktu mau mukul, gue balik badan ke arah dia, pukul balik ke dia ya. Gue gebok nih ke belakang anjing. Tapi iya sih. Maksudnya Maksudnya kayak gitu-gitu yang kayak terlalu kompetitif lah mas. iya. Iya, ini Kecuali kita- lo masih SMP SMA deh. Boleh dididik kan jatuhnya. Iya. Iya boleh, iya ngerti gue. Ini kan yang penting kita mencoba olahraga, pengen coba komunitasnya. Iya. Tiba-tiba makanya sama kayak yang sepeda, gue nggak main di situ lagi. Oh gara-gara ada orang-orang Iya, gitu ya. kayak udah pasti ada mereka deh, males gue. Gitu loh, seenggaknya kan kalau misalnya orang-orang yang baru pengen nyoba olahraga atau pengen coba aktivitas, seenggaknya di welcome atau diajarin deh. Atau enggak kayak, Mas maaf nggak boleh kayak di sini. Soalnya di sini ada tempat jalur buat orang cepet. Mas maaf, boleh pindah? Di kilap-kilap. Kayak gitu. Nah makanya waktu itu gue tuh gue sama Karama sama Karyo pernah main sepatu roda kan. Itu tuh orang-orang paling baik yang pernah ada sih. Iya. Sumpah, lu mau nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berdiri aja, nggak ada yang pernah ketawain, nggak ada yang pernah apa. Siapa ketuanya lo? Billy. Billy Billy Shingo. Beatbox. Billy Shingo kan? Iya, bukan Billy Beatbox, Billy Beatbox. Tai lu anjing. Iya. Itu gue pertama kali diajarin sama di jalan. Arif Etrol. Arif Etrol. Jadi Arif ini badannya gede banget guys. Gede banget. Bener gede. Dua kali gua. Dua kali Karama. Main sepatu rodanya. Sumpah, jago banget. Jago banget. Dia tuh salah satu pembuktian badan lu tuh bukan halangan buat lu main sepatu roda. Iya. Dan gitu maksudnya kayak misalkan gue nggak bisa apa, dia tuh bukan yang kayak ya elah udah berapa lama kok belum bisa sih. Iya. Jujur nggak peduli. Tapi malah diajarin. Kita main bareng aja, mereka tuh udah seneng. Sumpah. Orang kak kemarin gue tuh kayaknya Dulu di mana mainnya? Taman Menteng. Taman men. Sekarang tuh udah ada di GBK, ada jalanan satu Oh, di iya? GBK pintu berapa gue lupa. Mereka suka main. Nah waktu itu gue tuh mau nonton konser Joyland deh kalau nggak salah. Gue nyasar ke tempat-tempat anak-anak sepatu roda ini. Terus kayaknya ada 1-2 yang gue kenal waktu itu kita main Taman Menteng. Jadi gue nyapa-nyapa, halo. Terus mereka pada nyapa-nyapa gitu. Terus kayak ada anak-anak kecil lagi dilatih slalom gitu. Iya. Seru udah dulu, sumpah. Iya, gue sih so far ya selama gue main sepatu roda, gue gak pernah dibully sih. Iya ya. Karena agresif inline skate di Taman Menteng itu, kan kita jadinya tiap minggu sekali ke sana Iya, kan. bener. Itu menyenangkan karena biarpun kayak kita nggak bisa, tapi ada komunitas yang kayak welcome terus diajarin gitu. Iya dari awal. Kayak misalnya, lu salah tuh kalau misalnya mau ngedrop kakinya agak belokin Iya, dikit terus kalau buat ngelok. berhenti gimana sih? Iya. Bisa jalannya gak bisa berhentinya.
Jadi selama orangnya lagi main nge-grind, sisanya tuh diajarin. Oke, next. Tetep lah, gantian. tapi ada 1-2 pasti yang dongak. Iya. Yang kayak gue tuh udah bisa ini, men. Gue udah bisa ini. Ada. Iya. Ada orang kayak gitu. Tapi abis itu kayak misalnya setiap lu gaya ditepokin kalau berhasil. Iya. Itu ada kayak anjing gue pengen juga ditepokin. Mohon gitu. maaf, tapi yang gaya kita lakuin nggak gaya-gaya amat. Misalnya gini, dari berdiri, loncat balik badan mundur. Weh, bisa iya. bisa. Tapi kan gue jadi kayak biasa aja kali, tai. Tapi jadi ada rasa senengnya Iya, gitu ada ya. senengnya gitu. Nah itu yang kayaknya Sama-sama. mulai hilang dari komunitas-komunitas loh. Iya benar. Karena itu mereka udah bermainnya dengan orang-orang yang mungkin di level mereka ketika mereka ngeliat orang yang baru belajar di apa sih lu? Padahal mereka nggak tahu dulu mereka seperti itu. Sebenarnya loh. sama kayak gue main game Oh iya, kalau main Iya. game lu toxic banget di sih. Valorant gitu misalkan kayak ngapain sih? Tolol lu. Tolol betolol. Tapi iya sih. Anjing. Enggak, gue tuh toxic di game. Kalau orangnya bukan cupu, batu. Oh. Cupu tuh selalu gue maklumin. Karena cupu itu bisa dilatih. Betul. Batu, gue gak bisa benerin. Iya iya iya. Dan itu menyebalkan ketika lu cupu dan lu batu. Iya ya. Dino Hario. Dino. Terlalu batu. Anjing iya. Jadi- Terus nggak mau salah lo. Gak mau salah gitu Nggak mau loh. disalahin. Kayak sekarang gue sama Karama, gue udah gak pernah toxic ke Karama. Betul. Gue selalu ngasih tahu, lu tadi harusnya gini tau kak. Iya. Terus Karama juga kayak, iya anjing, iya tadi gue panik atau apa Iya. gitu. Jadi dia juga tahu gue tadi salah di sini. Ya udah lewat. Soalnya kalau gua ngelihatnya, lu kan udah lama main Valo, udah lebih tinggi levelnya dari gua. Bener. Jadinya gua kayak gua kasih pemikiran gua, lu kasih pemikiran lu. Oh iya, berarti mungkin salahnya gua. Iya, kayak Pemikiran gitu. gua masih levelnya segitu. Bener, kalau di gameplay gue harusnya udah kayak gini. Iya. Nah tapi itu contohnya di Fortnite. Kalau di Fortnite, Karama selalu yang ngasih tahu. Iya. Lo kesana aja, lo jangan kayak gitu, jangan maju. Iya. Nah gue sebagai orang yang lebih awam di Fortnite, ya gue nurut lah orang yang lebih main, gitu Ngerti, loh. ngerti, Maksud gue kayak ngerti. ada pengertian di mana yang kayak Karama tuh ngasih tahu bukan karena gue tolol, tapi dia mau ngajarin. Mm-mm. Nah itu Susah tapi ya orang-orang Batu ya. susah banget ke orang-orang Batu tuh dibilangin, gue gak tahu kenapa ya. Maksudnya iya, lu punya game style sendiri. Mm-mm. Tapi gameplay lu ini yang bikin lu stuck di rank itu. Mungkin POV pembelaan. Heeh. Gua maunya hahihi kok. Ya udah gak usah main sama gua. Iya, harusnya. Iya. Kayak gitu loh. Tapi mungkin karena kenal dia pengennya kayak ya kan kita temenan di tongkrongan. Iya, Main mungkin juga dong sih. di tempat game Mungkin gitu sih. kali. Mungkin orang yang nggak tahu Marlo mungkin pasti kaget terus emosi. Jadi Iya, pasti, gua pasti. nongkrong sama Marlo pas main game, kok Marlo kayak gini sih anjing? Aslinya kok di game gini. Iya, pasti gitu dah. Iya. Nggak, tapi kalau misalkan kayak orang baru kenal ngajak main bareng hahi, ya gua udah gak peduli tuh. Iya, iya, iya. Cuma kalau kayak yang biasa kita main bareng, terus gue sih paling kesel ya. 1 orang Batu, 2 orang yang ngerasa cukup. Nggak sama? Cukup. Oh, gue segini aja nggak apa-apa gitu. Kok lu gak mau improve sih? Karena inti kita main game kan buat apa? Menang. Iya. Dan lu kalah fine-fine aja. Hah? Apalagi misalnya dunianya gamenya kompetitif gitu. Kayak gitu. Kecuali misalnya lu main Tetris kayak ya iya, udahlah. tower defense. Kalau defense ya udah. Itu kan lu personal ya, udah itu Iya. pilihan lu. Iya, kalau kompetitif apalagi kayak berteman gitu 5 lawan 5, 10 lawan 10. Nah ini kan maksudnya balik lagi ke tadi. Di sebuah game kan kita kompetitif. Karena gamenya emang mengharuskan kita menang. Iya. Tapi kan kalau di olahraga, lu kan gak harus menang. Iya sih. Nah itu kenapa orang masih sekompetitif itu buat menang. Padahal ya udah, kalau di ibaratnya gini, dapat apa sih lu kalau menang di pedal? Kalau di game, menang dapat rank. Iya, Kita naikin naikin level. rank, iya, kayak gitu. Experience. Experience kita punya supaya kelarin battle pass. Iya. Gitu menang. Lah kalau di tenis, Iya. Apalagi komunitas gitu ya. Iya. Mungkin kalau komunitas kan ngerti kayak, oke hari ini kita 5 kilo pace-nya segini, misalnya Ah, lari. iya, iya. Itu kan ada achievement yang harus di. iya ngejar time-nya. Tapi kalau kayak misalnya kayak, halo gue baru join lari nih. Oke kita pace-nya gini ya, yang enggak ditinggal. iya ngehe anjing, abri lu. Gue tabrakin. Tuh kan kebaikan GTA. GTA. Kah, kebaikan GTA. Iya. Bener. Soalnya gue bilang gue pengen banget lari. Jadi gue baru tahu tuh pace itu artinya berapa menit 1 kilo. Misalnya pace gue 7 nih, artinya 7 menit lu 1 1 kilo. kilo, oke. Terus gue bilang ke teman-teman gue pengen pace-nya pace 1 menit 1 kilo. Ah ngebut banget, ngebut. Gue ditabrak, gue mentok. Ah itu 1 menit 1 kilo, iya 1 iya. kilo. Bener. 0, malah. Sekarang pace lu berapa kas kilo? Pace gue itu 20 ya? Kelamaan. Lu berapa bro? 18. Beda dikit.
Beda dikit anjing. Gua 18. Beda dikit. Soalnya- beda 2 menit anjing lu. Soal gue jalan kaki. Gue juga jalan. Ambil main TikTok. Sama. Gue Anjir. ambil foto-foto. Iya, ambil foto-foto. Gue udah kayak ibu dah. Oh anjing. Nah tapi itu, gue sama Karama, kita jalan berdua. Itu olahraga paling menyenangkan. Sejam ya? Sejam setengah ya? Iya ya, 1 jam setengah. Ngomonginnya malu kalau lagi jogging. Gue ngomong di awal oke, karena gue punya tenaga. Di ending malu ngoceh lu kayak iya lo. Iya. Kita udah ngos-ngosan. Si Malu nanya, iya nggak kak? Iya nggak kak? Gue nggak bisa napas sama ngomong anjing. Karena buat gue itu olahraga, tapi kita main, jadi ngobrol. Gue pengen banget minum. Terus Karama udah kali ya lo, bentar. Rumah yang ini bagus dah, kayak muterin lagi kita. Betul lagi anjing. Lo udah apa minum dulu. Gue sampai bilang sekali lagi kali ya. Gue bilang minum dulu boleh nggak? Minum dulu. Tai dah. Soalnya di momen itu, gue gak ngerasa gue lagi olahraga sama Karama. Iya sih. Gue lagi jalan-jalan main aja ngobrol kayak lagi di mall gitu. Iya. Tapi waktu kita kelar olahraga, gue ngerasa anjing kak, kita jalan berapa kilo gitu misalkan. Iya, 4 ya, 4 Iya 4 kiloan. kilo gitu, anjing. Ya walaupun pace-nya nggak ada pace, Nggak dapet mungkin. nggak bisa masuk Strava, itu malu kalau masuk Strava anjing. Tapi menyenangkan. Menyenangkan. Sama kayak misalnya nih, gue main game. Kan gue lagi seneng banget nih. Jojo kompetitif gue. FC 25 sama Oza. Gue selalu nanya, apalagi sama lu. Itu cara kayak gitu gimana sih? Iya. Nah, untungnya kan lu sama Oza sama yang lain itu welcome. Menjelaskan. Karena gue tahu, kalian semua tahu gue pemula. Iya, baru main Nah, game bola. Kecuali gue udah lama, gue nggak bisa nendang. Hina gue nggak apa-apa. Nggak, tapi boleh nggak nyundul lagi? Boleh nggak nyundul lagi? Nggak, tapi menurut gua Karama tuh kesalahannya bukan di dia, tapi di kontrolernya. Iya kayaknya ya, Lu salah tuh ya? ada pencetan yang dimana harusnya L1 nendang itu ngelop, lu tuh malah direct up curve gitu. Iya. Tapi giliran lu misalkan R1 kotak gitu kan, itu kan harusnya curve. Lu ngelop. Jadi Kebalik ya? ketika dapat bola, nyundulnya ke atas. Susahnya Karama custom, jadi kita mau ngasih tau. Iya, gue custom. Susahnya juga, Karama custom. iya. Kalau misalkan gue nih klasik, gue bisa ngasih tahu. Alternate, Oja bisa ngasih tahu. Lu bikin sendiri, ya gue nggak tahu cerita lu apa. Ya tebak sendiri dah anjir. Kemarin gue dikasih umpan lambung sama Oza. Bagus banget nih. Gue volley. Gue udah bisa volley. Udah bisa volley. Balik ke dia. Lewatin gawang. Balik lagi ke dia. Ada kemarin gue main FC25 gini sama Karama kan. Karama winger, dia passing through pass, gue overlap gitu kan. Iya. Karama through pass ke gue crossing ke Oja volley, dar, gol. Karama nextnya. Lo, gue juga mau dong golin kayak gitu. Iya. Ya udah Ja, berarti gue ke lu ya. Iya. Gue oper Oja, gue overlap. overlapping, crossing. Oja ngasih, gue crossing, dar, kak kosong sendiri. 1-1 sama kiper. Udah gini, sah, gayanya udah mau nendang. Dar, nyundul ke atas. Ke atas. Terus kipernya gini. Jadi ya, tung. Mohon maaf, well, Susah banget cuma. Tapi menurut gue FC 25 itu kan gue nggak main bola. Terakhir main gue bola. WE. Itu PS1. PS1. Tiba-tiba main bola nih karena ada gacanya kan. Awalnya gue pengen gacha-gacaan doang. Seafoodnya. Iya, karena suka tuh gacha. Tiba-tiba si Oza bilang ada klubnya juga. Yang main bikin satu orang ya. Itu game paling menyenangkan buat gua. Karena ada jiwa kompetitif, ada. Ada, kita jiwa harus belajarnya ngegolin. ada. Ramean juga. Iya, olahraganya ada main bola di itu ya. Ramean juga itu menyenangkan. Oper. Iya. Betul. Itu seru banget sih. Nah, mulai nggak seru kalau ada yang batu. Balik lagi, semuanya permasalahannya di batu. Iya. Ada orang main left back. Left back artinya back Belakang. kiri. Iya. Waktu nyerang. Winger kanan. Itu gimana jelasin ke gua Maverick? Namanya Tony aslinya. Anjing lu Tony. Anjing lu Tony. Nih, gua main di posisi CAM. CAM tuh gua center attacking midfielder. Iya. Tengah depan. Ada RCM, ada RCM, ada LFCM. Iya. Iya kan? Kanan kiri back tuh. Kanan gua Gen Machine. Game machine nice. Siapa nah? Captain Morgan. Iya, Patrick. Kiri gua Maverick. Maverick. Waktu nyerang, Waktu nyerang. gua CAM di tengah, Gen Machine belakang, Maverick belakang. Jadi lurus. Emang ada main bola lurus? Jadi kayak kereta. Jujur gua jatuhnya main snake. Main snake. Gue belok kanan semua ikut kanan. Gue sih pusing sih. Iya. Tapi buat
Tapi itu menyenangkan sih game itu. Nah, kita balik lagi dulu ya. Udah sejam gak? Last question. Nantilah. Anjir. Gimana cara menyeimbangkan menikmati hidup dan tetap bijak secara finansial? Nah ini tips dari gue kayak udah pernah waktu itu udah pernah gue ceritain soal pembagian uang deh. Pengingat lagi. Gue gak akan pernah ngeluarin duit kalau gue tahu belum ada duit yang gak akan masuk. Sama lu pernah ngomong ini juga ya? Misalnya lu mau beli HP harganya 12 juta, lu harus 2-3 kali Harganya dulu ya. Iya benar itu. Makanya kayak misalkan kemarin gue beli iPhone 7 juta. Berarti gue udah punya 21 juta sebenarnya. Jadi gue bisa ngeluarin 7 jutanya. 14 gue simpen. Iya. Kalau uang gue 10 juta, gue beli iPhone 7 juta, ya gue punyanya 3 juta doang. Gak mau lah. Kebalik boy, itu kebalik boy. Nice. Nah dan itu dan momennya juga bukan perkara punyanya doang, tapi ada uang yang masuk lagi nggak nanti. Oh. Kemarin gue beli iPhone tanggal 23, gue tahu 2 hari lagi gue gajian. Kayak gitu. Makanya aman. Berarti Makanya itu kayak udah. duit sisa ya? Iya, kayak gue masih punya segini bisa gue spend lagi. Nice. Orang-orang selalu bilang, anjing lu buka botol mulu tiap minggu. Loh gue punya budgetnya buat botol. Ada spellnya ya. Dapat gajian, 10% gue sisihin buat party. Ih, visioner banget. Emang, karena menurut gue itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Mabok. Ya. Iya. Karena gue itu social drinker kak. Oke. Gue tuh di rumah nggak minum. Tapi kalau keluar ya mau nggak mau. Iya, minum gue adalah ketika gue lagi main. Gitu. Sama kayak ada orang social smoker kan. Dia kalau ngerokok, kalau cuma lagi di luar, lagi sama teman-teman sama gitu. nongkrong Nah gue gitu. social drinker. Kalau karena mah social anxiety. Dia itu nggak suka di luar, dia nggak suka di luar. Iya. Itu. Jadi anxiety waktu lagi di luar. Kalau sendiri nggak ada anxiety. Iya sih, benar. Gitu. Tapi kan semua itu dilakukan buat apa? Buat Social networking. anjing. Intinya itu. Iya. Ya kalau udah punya duit, lakukanlah tindakan-tindakan sosial. Gitu. Ibu-ibu apa? Sosialita. Aish. Iya. Lu keren banget lo. Lu keren banget. Kayak gitu. Tapi itu maksud gue menikmati hidup dan bijak secara finansial. Jangan pernah mengeluarkan apa yang nggak mampu sih. Gengsi Itu menurut gue. Karena gengsi, lu selalu mikir anjing gue masa gue di sini. Misalnya nginepnya di sini. Iya. Jujur nggak ada orang yang mikirin. Cuman elu. Atau nggak kayak misalnya nongkrong nih, temen-temen lu kayak, gue baru ganti iPhone, gue juga. Gue pengen ganti iPhone. Kan jadi ada rasa, masa gue masih iPhone 10? Itu masuk namanya peer pressure. Peer pressure. Dorongan antara kerabat. Jadi kayak pengen juga ya. Iya kayak. Padahal nggak mampu. Nggak mampu. Ya udahlah gue ngutang dulu kali ya. Oh. Tapi balik lagi, buat apa? Jadinya beban sendiri Iya ya. lu kan satu lu nggak butuh. Iya. Lu pengen karena teman-teman lu make. Padahal iPhone 10 lu misalnya masih bagus. Masih bagus, masih berfungsi dengan kebutuhan lu, ya udah pakai aja. Iya. Ampe ini makanya ini mungkin konsep yang diterapkan oleh keluarga kita dari dulu. Gue itu nggak pernah punya HP baru. Betul. HP itu selalu turunan dari Vario. Ke gue dulu. Iya maksudnya dari Vario ke Karama Baru ke gue. kasih ke lu. Iya jadi gue dapet tuh iPhone 4S udah pecah semuanya. Tahu nggak sih kalau ngetik suka ke susupan, kesusupan apa namanya? Kacanya. Iya kacanya. Ini Karama nih. Jadi budget yang gue keluarin buat ganti Garskin doang. Selfie. Garskin anjir. Gaskin. Maksud gue apa namanya? Tempered glass. Kayak gitu. Yang Karama kasih, nggak tahu kayak waktu dia mau ngasih gue, dar. Gue nggak tahu kayak gimana. Bohong. Coba. Gue nggak pernah jatuh anjing. Gue nggak tahu kayak gimana. Nah tapi kayak gitu maksud gue. Iya. Dan gue ketika dapat itu karena gue belum punya duit, belum punya penghasilan, ya gue bersyukur karena ya lumayan lah anjing gue upgrade HP-nya. Iya. Dari BlackBerry ke iPhone. Betul. Kayak gitu. Walaupun iPhone-nya buruk rupa. Menurut gue battery health dia udah 12. Battery health-nya 12%. Terserah. Ngecas, telepon sekali mati. Gimana? Kayak gitu. Nah, itu artinya maksudnya dari dulu gue ngerti. Nggak gengsian Sebenarnya ya. iya, sebenarnya gue udah tahu kalau masih bisa dipakai, pakai dulu aja. Betul. Tadi yang lu bilang sepatu basket, Sepatu basket. punya cuma satu. Sampai belum nganga, pakai terus. Pakai dulu. Udah nganga, Sol. lem lagi. Iya. Lem lagi. Sol aja. Dulu kita ganti sepatu itu kalau udah nggak muat, itu doang. Betul. Mau rusak, mau apa, kalau udah nggak muat. Atau enggak kelingkingnya keluar tuh. Nah itu kelingking udah mulai keluar. Itu Iya. baru ganti. Gila dulu kita susah banget ya lo ya. Parah. Itu terlalu struggle kata gue. Atau enggak ayah ibu pelit. Pelit kata gue pelit Pelit banget coba.
Kayak gitu. Tapi makanya gedenya kita jadinya revenge-nya ke situ. Iya, betul. Hal-hal yang kita pengen dari dulu tapi belum bisa waktu itu. Atau enggak ya emang kita revenge-nya ya ke hobi. Lo hobinya misalnya main game. Benar, Lo beli benar. skin-skin Beli game. Karena dulu gak punya duit. Iya. Dulu pengen main RF, orang-orang bajunya bagus-bagus banget Iya. anjing. Gue dari drop-dropan doang. Iya, gue Belato kali lagi anjing. Tai itu Belato. Akresia bro. Terlalu Transformer bro, Akresia. Belato sampah anjing. Belato bisa naik gitu kan tapi Iya, robotnya itu robot, iya. Kayak gitu. Dulu aja pengeluaran game pertama gua di Ayo Dance. Berapa tuh, ingat nggak? Masih ingat nggak? 16.000 seingat gua. Beli bandana merah. Bandana merah sama rambut jabrik. Kalau gue di PB, sumpah. Lu PB ya? PB. Enggak. Stargate online. Jadi lu udah ngeluarin duit ya? Udah. Pantes Pakai yang pet lu juga udah bagus. Pet gua udah Pet bagus. gua ayam anjing. kur. Tai banget. Iya anjing. Oh iya bener, lu udah punya duit, udah punya punya duit. jajan. Abis itu seal. Soalnya gua waktu Karama main SGO, gua aja masih dibayarin Karama buat billing. Iya, billing sama siapa? Petrus ya namanya. Petrus sama Petrus. Petrus kan? Anjing inget lagi sama Petrus. Billing Iya. sama Petrus. Itu- Boleh ngutang tuh sama Boleh Petrus. ngutang, iya. Iya bener. Ngutang mie anjing. Ngutang mie. Tai dulu sudah banget ya kita ya. Seru banget sumpah hidup dulu. Nah dulu tuh kita belum ngerti yang FOMO. Iya. Dulu, gua tahu kak. Dulu itu kita belum ada FOMO karena jatuhnya iri. Oh iya, kalau ini Iya sekarang nggak namanya sih? diganti FOMO Diganti ya. FOMO. FOMO tuh sebenarnya keirian. Iya. Cabut ya bro, mau kemana? Irian. Ah, Irian Jaya dia. Iya keirian gitu. Tekel ya. Iya thank you. Maksud gua dulu tuh kayak lu. Pet lu lebih bagus dari gua. Pengen dah gua punya pet kayak gitu. Selesai. Oh iya. Bukan yang kayak gimana pun caranya gua harus punya pet kayak gitu. Iya ya, kita cuma kayak gitu ngeluh Iya, doang ya. Anjir keren banget itu pedang Belato. Iya. Tapi udah selesai. Iya. Pengen punya aja. Tapi nggak, kita tahu gua nggak harus punya. Karena emang gak ada duitnya. Nggak ada duit, nggak ada kepentingan. Itu nambah stat nggak? Enggak. Oh ya udah nggak usah deh. Iya. Sama aja. Iya juga ya. Iya. Konteks garis bawahnya karena emang gak ada duitnya. Karena emang gak ada duitnya emang. Kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang mungkin orang-orang kayak udah kerja, bulan depan juga gua gajian Dan gitu kali. banyak pinjol. Ah iya. Dulu nggak ada pinjol. Iya dulu. Atau mungkin ada tapi kita belum tahu. Diem-diem ya. Dulu pegadaian kayaknya deh. Iya paling pegadaian kayak dulu. Sekarang pinjol iya sih malah jalan. Pernah gue sehari nginep di pegadaian. Digadai sama kakak gue ditebus besoknya. dibuang Mas namanya. ini pegadaian. Tapi menurut lo adil nggak kalau orang cuma disuruh ya nabung aja makanya? Enggak. Iya nggak adil. Maksudnya apa ya konteksnya? Di Di ekonomi sekarang ini. kondisi ekonomi sekarang. Misalnya pengen ganti iPhone deh, ya nabung aja lah. Salah. Investasi aja. Anjing, pakai bibit. Masuk tuh brand tap in tuh. Iya. Iya. Tapi susah sih kalau misalnya ada keinginan tapi ternyata barangnya nggak lu gunakan atau nggak penting-penting amat ya nggak usah nabung. Iya benar. Nggak usah dipikirin aja. Nabung yang paling baik di hidup ini di ekonomi sekarang adalah experience. Anjing keren banget tuh kalimat. Keren ya? Keren banget tuh kalimat. Mahal. Experience paling mahal. Experience. Iya. Sony experience. Itu juga lumayan mahal. Itu lumayan mahal. Masih ada kayak Walkman, Sony Walkman. Tapi iya sih. Iya, maksudnya pengembangan diri. Nabung itu nggak harus selamanya secara finansial kan. Bisa juga yang kayak itu experience atau pelajaran, ide, segala macam itu tuh Bekal buat lu. Bekal buat depan. Buat depan. Buat masa depan. Buat masa depan lu. Gitu. Karena dari dulu gue percaya bahwa apapun yang kita tekuni secara serius dan sungguh-sungguh itu akan membuahkan hasil. Anjing kan. Jadi makanya pola pikir anak-anak zaman sekarang menurut gue udah salah. Emang kenapa pola pikir anak sekarang apa? Duitnya dulu. Ada berapanya dulu Iya. pemasukan. Iya. Kalau kita tuh zaman dulu dilatihnya adalah lakuin aja dulu. Ntar ada duitnya. Buat bekal lu soalnya. Iya tuh. kayak gitu. Jadi Seenggaknya udah nyoba. buat gimana cara kita menentukan value kita. Ya itu dari lewatin tai-tainya dulu. Kalau sekarang dilompatin tainya. Iya maunya enak-enaknya doang. Tapi gitu maksudnya. Apalagi ini kita ngomongin soal selebtok, tiktoker, content creator. Oke. Lebih cepat naik, lebih cepat turun. Oh. Itu udah hal pasti lagi. Makanya kayak misalkan puji Tuhan ya teman-teman, Puji Tuhan. gue lumayan bisa sustain di industri ini. Industri ini, Karena gue naiknya nggak cepet ada dan konsistensinya dijaga.
Betul. Nih maksud gue kalau naik cepat turun cepat. Dilan Cepmek. Cepmek oh ini. Kamu nanya, bukan. Kamu nanya. Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy masih sustain tapi. Enggak kak, nggak se-sustain itu kok. Oh. Maksud gue sustain tuh 12 tahun. Oh iya, oke. Gitu loh maksudnya. Sekarang juga udah lumayan hilang Fajar Sad Boy. Paling dipanggil beberapa kali. Podcast gitu. Iya, ya. talent dan segala macam. Gitu loh maksud gue kayak viralitas itu sekarang mudah digapai. Oke. Cuman cara jaganya itu gimana? Mudah hilang juga. Iya. Kalian orang yang jago itu artinya yang bisa maintain ya. Maintain. Karena menjaga lebih susah daripada mendapatkan. Anjing udah kayak cinta nih. Benar sama kayak karir. Jaga biar lu bisa di situ terus gimana? Betul. Sudah betul udah berapa? Udah 6 tahun. 6 tahun. Brand masuk nggak? Enggak. Masih jalan nggak? Masih. Sedih. Sedih. Jujur sedih sih. Jujur guys, ini tahun terakhir kita sih. Iya, kalau masih nggak ada brand tahun depan jujur gue jadi TikToker. Dan masuklah anjing. Ini anjingnya emang nih brand. Gimana caranya kita tahan godaan buat nggak ikutin tren? Dari gaya hidup, barang sampai gadget. Bersyukur. Kalau menurut gue ya, Udah. Kalau menurut gue, set your priority. Apa sih artinya tuh? Prioritas. Indonya apa? Prioritas. Oh, lu harus tahu prioritas lu apa. Jangan tiba-tiba kayak, oh teman lu ganti sepatu buat lari, Mau lu juga juga. mau juga. Iya, bagi jadi 3 aja. Apa tuh bang? Primer, sekunder, tertier. Tertier. Udah apa itu yang mau lu? Tersier goblok. Ya apapun lah. Ya I'm sorry man, I don't really speak Indonesian. Iya kayak pokoknya. Pokoknya jangan Iya, jangan nabung. Pokoknya nabung. Pokoknya nyambung. Kedua apa? Kedua itu kayak duit jaga-jaga. Ya, Stop. Lu stop dengan uang jaga-jaga. gitu. Uang jaga lu nggak mutu. Yang ketiga, uang beku. Dingin mas. Masukin kulkas. Goblok lu. Iya. Tapi terakhir loh, ini penutup ya. Cukup itu apa sih buat lu? Cukup sudah kekatakan. Glenn Fredly. Apa lo? Aku sayang kamu. Cukup. Ayo apa? Cukup itu apa ya di gua? Cukup itu menurut gue bersyukur. Cukup itu buat gua Puji Tuhan. set your priority. Kita cuma tukeran nih, Enggak. Enggak ada kata cukup. Hah? Gua manusia Nyat. Dan manusia gak pernah ada kata cukup. Anjir. Jadi kalau tanya cukup itu apa ya gue gak tahu. Gue selalu merasa gak cukup. Betul. I don't know man. You don't know yet. Iya. Oke. Cukup itu bukan di material sih menurut gue. Cukup itu Di dari- kehidupan. Dicintai dan mencintai menurut gue itu cukup. Oh ini lagi quotes nih. Enggak, itu lagi ngomong beneran. Oke. Iya, kayak misalkan nih, Oke. gue puji Tuhan, Puji Tuhan. keluarga gue masih utuh. Tuh, masih cukup tuh. Mau tinggal dimanapun, gue ngerasa gue cukup. Oke. Iya gak sih? Kadang-kadang kita suka overlook this situation gitu loh. Keluarganya harmonis, utuh. Perkara karena tinggal di rumah kecil kok lu ngerasa gak cukup. Ngeluh. Iya Iya. gitu loh. Nah makanya gue bilang sebagai manusia, gue bilang gue gak pernah ngerasa cukup. Iya. Gue selalu pengen rumah lebih besar. Gue Pasti. selalu pengen mobil lebih bagus. Gue selalu pengen HP lebih update. Duit lebih banyak. Duit lebih banyak. Ya gak akan pernah cukup. Tapi look on the other side ya. Ya men, cukup itu ternyata bukan materialistis. Lu bangun aja masih hidup aja itu cukup harusnya. Iya. Atau cukup misalnya sudah. Cukup sudah. Karena ini, waktu itu ada TikTok yang bilang, Apa? lu mau 1 miliar gak? Mau? Tapi, enggak. Lu mau 10 juta gak? Oh gue tahu nih. Iya kan? Mau. Tapi besok, Besok. lu gak bangun. 10 jutanya bakal ke keluarga lu. Orang-orang pada bilang gak mau. Berarti hidup lu lebih penting dari duit sebenarnya. Malaikat itu udah anugerah. Udah privilege. Iya bro. Iya. Kita ngebahas apa sih? Gak tahu. Overconsumption. Overconsumption. Ya ini terlalu banyak overconsumption nonton TikTok orang quotes-quotes tai. Quote. Iya. Tan Malaka apa lo? terbentuk. Lucu banget. Apalagi yang quotes dari gua apa ya? Ini Alasia Boy. Bukan anjir. Yang itu Captain Malaka tapi yang gue yang bikin. Oh, Apa Apa hasil. apa ya? Iya.
Iya nggak tahu deh. Ya itu dah. Di Volix ada. Iya nonton dah. Iya nonton. Iya. Kak, kalau cukup buat lo apa kak? Ini udah cukup nih. Yuk kita closing. Oke. Oke, thank you banget semuanya. Komen aja buat kalian yang menurut kalian cukup ya. Apaan sih? Kalian ngerasa cukup itu ketika kalian gimana? Coba komen ya. Jangan lupa juga saksikan Gong Show. wow membership kita. Karena membership kita juga bagus-bagus. Oh sama gue mau promo dong sekali. Apa? Jadi selama gue berkonten Iya? dan menginterview orang-orang, Ya. gue menemukan top 2 yang gue interview. Apa tuh? Yang pertama itu di Nivea, itu sama podcast seminggu. GJLS. Oke. Sama GJLS, Aba Pican sama Awe. Oke. Itu menurut gue lucu banget kak. Oke. Lu ntar harus nonton. Oke. GJLS seminggu ya? GJLS tuh Regen anjir. Sorry. Bener pokoknya seminggu. Terus. Oh kemarin Hifzi GJLS. Iya, sorry. Ini gue agak rancu. Soalnya gue habis interview semua orang yang ada di dunia ini. Lu keren banget. Itu menurut gue si Aba Pican sama Awe itu lucu banget kak. Tapi lucu tuh in a very weird way dan gak buat semua orang. Oke. Not Niche, everyone cup of tea. Itu real lucu. Oke. Nah, yang satu lagi kemarin gue sama podcast keluarga artis. Keluarga artis. Kita di Volix. Kalian harus nonton Volix sama keluarga artis. Niki sama Mario. Minaj. Justin. You party rock. Show you off. Ah? Party rock. Party rock. Everyday I'm shuffling kak. Everyday I'm Itu shuffling. iya. Justin. Show you off. Tonight I wanna show you. Kau party rock. Every day I'm shuffling. Gak nyambung nadanya. Oke. Kalau ditukar every day I'm Party rock. gak nyambung. Bukan. Show you off goblok. Every day I show you off. Ya, oke. Oke. Itu lucu banget menurut gue. Dan itu Iya. Menyenangkan. ya dua konten itu gue bisa bilang itu konten terbaik di hidup gue yang pernah gue interview. Achievement lah ya. Enggak, bukan yang terbaik, yang paling lucu. Yang paling lucu saat ini. Ya, saat ini current situation ya. Iya. Dua podcast itu menurut gue podcast paling lucu yang pernah gue lakuin. Oke. Thank you. Iya, jangan lupa nonton ya guys. Nivea sama podcast Minggu. Podcast Minggu. Volix sama keluarga artis. Anak artis. Keluarga. Oke. Eh, Anak keluarga artis. bukan anak artis doang. Keluarga anak. Keluarga artis doang enggak? Oke, yaudah. Lu jangan bilang anak, gue jadi anak nih. Oke, yaudah. Anakin Skywalker. Tung. Anjing, ada yang jatuh loh. Oke, thank you. Dah, bye-bye.